Dua kata pendek, ya hayyu ya qayyumu, mustajab untuk apa saja. Bisa untuk kekayaan, penglarisan dagangan, untuk melunasi hutang, kecerdasan, kemenangan dalam berbagai macam hal, untuk mahabbah atau cinta dan yang lain-lain. Karena ya hayyu ya qayyum adalah ismullahi al-a'dham. Artinya adalah nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Ismullahi al-a'dham. Idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahi al-a'dham itu apabila didoa dengannya ajaba, maka Allah akan mengijabahi, mengabulkan. Idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila dipinta bihi dengan ismullahi al-a'dham itu a'ta, maka Allah akan memberi. Jadi ini sangat mustajab. Ismullahi al-a'dham, atau bisa disingkat ismul a'dham biasanya. Disingkat ismul a'dham. Ismul a'dham itu adalah satu dari beberapa asmaul husna. Jadi semuanya nih asmaul husna. Ada beberapa rahasia di dalam asmaul husna itu yang masuk di dalam ismullahi al-a'dham. Nama Allah yang paling agung, yang teragung. Jaminannya, idza tu'iya bihi a'jaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ismullahi al-a'dham itu apabila didoa dengan menggunakan ismullahi al-a'dham itu, maka Allah akan mengijabahi. Dan apabila dipinta dengan menggunakan ismullahi al-a'dham itu, maka Allah akan memberi. Asif bin Barkhayyah, yaitu Perdana Menterinya Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis hanya sekejip mata saja, hanya berkedipnya mata saja, itu karena Asif bin Barkhayyah itu menguasai ismullahi al-a'dham. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ismullahi al-a'dham itu idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yaitu salah satunya adalah ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu, diulang-ulang berkali-kali. Lafaz al-hayyu al-qayyumu di dalam Al-Qur'anul Karim salah satunya adalah terdapat di dalam ayat kursi. Ayat kursi itu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Kan ayat kursi ini bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kalau kita membaca ayat kursi nih, kan awalnya mesti ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi yang ismullahi al-a'dhamnya adalah al-hayyu al-qayyumu. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat yang kedua, ayat yang pertama alif lam mim. Kemudian ayat yang kedua Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tatkala kita membaca al-hayyu al-qayyum, di situ al-asmaul husna menggunakan al-hayyu al-qayyum. Tetapi tatkala kita gunakan dalam berdoa, maka menggunakan nida. Nida itu huruf panggilan. Ya pakai ya. Ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu. Boleh menggunakan al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum, tetapi itu tidak nida, tidak memanggil, tidak menyeru. Hanya berzikir al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum, berzikir saja. Tidak menyeru, tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah. Nah, sekarang tata cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya bila kita misalnya nih kepingin mohon kepada Allah harta yang melimpah ruah, lunas hutang-hutangnya, atau dagangannya supaya laris, atau supaya otaknya cerdas, pikirannya cemerlang, atau supaya dia menang dalam segala pertandingan, atau untuk mahabbah cinta dan yang lain-lain, maka ya hayyu ya qayyumu ya hayyu qayyumu dibaca di dalam sujud. Sujud sholat fardu boleh, sujud sholat sunnah boleh. Kalau dibaca di dalam sujud sholat fardu setelah membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih,
Kemudian misalnya nih kalau sholat jamaah ternyata imamnya belum bangkit ditambahi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum saja iya. Ya hayyu ya qayyum itu kalau sering dibaca di dalam sujud mustajabah, luar biasa. Apalagi kalau sholatnya sholat sunnah khusus, artinya sholat hajat khusus yang memang dia kepengen berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan Ismullahi al-A'zam, nama Allah yang paling agung, yang teragung, yaitu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Misalnya kalau ada anak ingin lulus ujian, lulus tes, seleksi dan seterusnya, masuk ke pekerjaan atau masuk ke kuliah atau sekolah atau masuk PNS dan seterusnya, ini sangat luar biasa. Karena doa ini sering kami ijazahkan kepada siapapun, saudara-saudara kami yang hidupnya kesusahan, hartanya kurang, banyak hutang, atau ingin masuk tentara, masuk polisi, masuk pegawai, masuk karyawan dan seterusnya. Maka kami sering mengijazahkan doa ini ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum dibaca di dalam sujud, karena Rasulullah SAW tatkala perang Badar itu Rasulullah membaca ya hayyu ya qayyum di dalam sujud berulang-ulang. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Sampai dalam satu riwayat Sunan Kalijaga juga sering zikirnya adalah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum diulang-ulang. Kemudian kalau bisa setiap 10 kali nih ya hayyu ya qayyum 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 10 kali ditambah bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Setelah 10 kali ya hayyu ya qayyum 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 bi rahmatika astaghits. Astaghits itu tha ya, tha. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nah, sekarang artinya, terjemahannya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu wahidat yang maha hidup. Allah yang maha hidup tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Allah hidup kekal abadi selama-lamanya. Ya qayyum wahidat yang maha tegak berdiri sendiri, artinya Allah ada, tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Eksistensinya Allah itu tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu. Kemudian birahmatika dengan rahmatmu. Astaghitsu, astaghitsu minta pertolongan, minta bantuan oleh saya. Ya Allah yang maha hidup, yang maha kekal abadi, yang maha tegak sendiri, tanpa butuh apapun, tanpa butuh siapapun. Dengan rahmatmu ya Allah, aku minta pertolongan, aku minta bantuan ya Allah. Bantuan apa? Ya bantuan apa saja sesuai dengan hajatnya. Oleh sebab itu, tatkala membaca bi rahmatika astaghitsu, ungkapkan di dalam hatinya, hajat apa? Hajat ingin harta benda? Hajat ingin melunasi hutang-hutang? Atau hajat supaya dagangannya laris dan seterusnya. Kemudian aslih perbaikilah oleh Engkau ya Allah li untukku. Sya'ni pada keadaanku kullau seluruhnya. Ya Allah perbaiki seluruh keadaanku ya Allah. Wala takilni dan janganlah menyerahkan oleh Engkau ni kepadaku ila nafsi kepada diriku sendiri tarfata'in pada sekejap mata. Jadi janganlah Engkau menyerahkan kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Silakan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lam.